Baik, kita mulai. Musibah itu ujian diturunkan, satu ingin menguji iman. Orang-orang kafir nggak ada dibiarkan, dia kaya terus, nggak ada sakit-sakitan, hidup mereka senang. Kita makin sholat makin sakit, ibadah nggak tinggal bengek, karena nggak ada urusan. Penyakit itu ujian, ibadah itu kewajiban. Jadi jangan katakan, ya Allah, aku sudah Senin Kamis, sedekah tiap hari, kok aku tidak pernah sehat. Oh no, malah sakit itu nikmat sebenarnya. Kenapa nikmat? Menghapuskan dosa, diminta atau tidak diminta. Masya Allah. Jadi kalau ibu-ibu ada sakit di sini, itu nikmat, bukan musibah. Menghapuskan dosa diminta atau tidak diminta, syaratnya hanya satu, ikhlas. Saya kan sepanjang tahun saya sakit, saya pikir inilah cara Allah menghapuskan dosa aku, ya Allah. Ketika dosa sudah habis, kita pun waktunya tiba, insya Allah meninggal kondisi bersih kita. Jadi jangan pernah mengeluh. Yang membuat kita sedih kadang, seumur umur nggak pernah sakit, nggak pernah diuji. Ada masalah ini. Kalau orang Medan bilang something wrong, you know, can you speak English? No smoking kan gitu. Nah, ketika manusia diuji itu kualitasnya bisa meningkat, bisa jatuh, bisa hancur. Diturunkanlah ujian, sakit, miskin, susah, difitnah, dilecehkan, dibully. Ada juga ujian apa? Kaya, sehat. Bersyukur enggak? Meningkat enggak iman itu? Ada orang sehat selama-lamanya, tapi ibadahnya hanya itu-itu aja, nggak ada perubahan dan tidak ada peningkatan. Ya sholat lah, saum ya saum lah. Dia tidak bisa menikmati ibadah itu. Coba kita rasakan. Banyak orang beribadah tapi tidak bisa menikmati ibadah itu. Bapak bisa rasakan mungkin itu ya. Habis sholat itu subhanallah, pikiran tenang. Walaupun makanan kita cuma sop sapi ya, masya Allah. Iya, subhanallah. Enak juga ya. Iya, kita lihat pertama dalilnya. Mengapa kita harus diuji Allah? Catat dulu surat 29 ayat 2 dan 3. Ada 3 surah yang saya ambil. Kedua, surah 29 ayat 11. Ketiga, surah 3 Ali Imran ayat 142. Kenapa sih kita harus diuji Allah itu? Ya, surat 29 ayat 2 dan 3, surat 29 ayat 11, surat 3 142. Silakan langsung, siapa mau baca? Ini yang muda-muda, Mas, siapa? Silakan. Ada Pak lagi mic, cuma satu ya? Kasih mic aja lah. Ayat 2 dan 3. Iya, nyampe kabelnya. Atau Mas pindah ke sini, Mas, ke depan. Atau si adek itu, satu dek. Umurnya berapa dek? Anak saya ke Hah? Masya Allah, SMA. SMP kelas 3. Masya Allah, tinggi sekali ya. Dari anak antum, Iya. dari istri pertama. Ah. Yang mana? Yang pertama ya? Ya kan istri pertama kan? Ya sudah. Yang kedua Allahu a'lam gitu aja. Langsung. Langsung deh. 29, 2 dan 3 langsung terjemahan. Walau terjemahan ini. Apakah manusia Pakai mic dong. Jangan dipegang doang. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Nggak bisa. Apakah manusia cukup mengatakan aku beriman padahal mereka diuji? Tidak. Karena kita waktu sholat mau habis takbir apa kita baca? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Sesungguhnya hidupku, ibadahku, matiku, salatku hanya untuk Allah. Boom, ternyata. Sakit dikit mengeluh. Miskin minder, kaya belagu. Saya sakit, suara masih kencang ini Pak.
Iya, harus semangat. Kan begitu kan umumnya manusia. Sakit dikit mengeluh. Sehatnya 47 tahun loh. Saat 3 hari sakit sudah mengeluh. Pantaskah kita melakukan itu? Subhanallah. 47 tahun kita sehat. Baru 2 hari kita sakit sudah mengeluh. Lima 50 tahun kita kaya. Baru 5 hari menderita. Sudah mengeluh. Kenapa aku seperti ini ya Allah? Kenapa rezekiku seperti ini? 50 tahun bro, antum itu jadi orang kaya. Makanya doktrin Allah itu. Apakah cukup kau mengatakan aku beriman kepadaku? Tidak. Tapi salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku hanya untuk Allah. Berarti pasrah, tunduk, patuh, dekat. Ke depan Pak, jangan di depan-depan pintu ya Pak. Nanti yang depan pintu nggak usah kasih kue. Sini aja. Iya. Siapa yang suka mengeluh angkat tangan. Enjoy aja menghadapi hidup ini. Pasti yang terbaik dari Allah. Apa artinya? Positive thinking terhadap takdir. Masya Allah. Seandainya aku kaya Allah, belum tentu aku beriman seperti ini. Allahu Akbar. Banyak kan orang begitu miskin taatnya Masya Allah ke masjid, subhanallah. Begitu kaya nggak sholat lagi dia, karena dia merasa mampu membutuhkan kehidupannya dengan uang pendapatannya, gajinya. Allah biarkan dia miskin karena Allah Maha tahu kalau ku kayakan kau sedikit, kau udah lupa aku. Dibiarkan miskin sampai meninggal tapi taat. Masya Allah. Kalau kita terbiasa positive thinking terhadap Allah, nggak pernah hidup stres. Yang istilah bahasa psikologi stres, depresi, itu kan karena tidak beriman, saya bilang. Itu bahasa barat itu Pak, bukan bahasa Islam itu. Orang beriman tidak pernah mengatakan saya stres. Apa alasan stres? Miskin, yang lebih miskin dari kita banyak. Kita masih bisa makan. Walaupun cuma sop kambing gitu. Enak ya, Masya Allah. Iya Bu. Yang suka cenderung mengeluh itu, maaf, jangan tersinggung, wanita. Jujur kan? Ya Bu ya. Cenderung mengeluh, suka mengeluh. Itu suami saya Pak, sekarang pensiun, gajinya lah kadarnya. 50 tahun kok gaji sudah besar. Mas, ke depan aja lah, supaya jangan terlalu dekat bapak-bapak dengan ibu-ibu. Ke depan aja. Ke depan aja. Kok takut lihat saya, Masya Allah. Ke depan aja, ke depan aja. Enggak, bapak-bapak kasihan itu, terlalu dekat dengan ibu-ibu. Ah, di sini juga bisa. Kembali ke tempat dia tadi. Hah? Oh, Ong Deso. Ya. Ayat kedua, surat kedua, buka surat 29 ayat 11. Baca, siapa membaca? 29 11. Antum kemari aja, ke dekat depan aja nak, sini nak. Terserah siapa, ke depan ini supaya bisa pakai mic ya. Ya 29 ayat 11. Masya Allah, masih ada yang mau datang. Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman, dan Dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik. Iya, yang pura-pura tahu. Enggak cuk, ah? Oh iya, baru dari jalur Gaza. Masuk, geser. Maju lagi Pak, itu rame nih. Udah pada insaf. Saya bawa teman. Bagus Bu, ngaji itu bawa teman, jangan ke mall bawa teman. Ngaji bawa teman, ke mall sendiri. Supaya bisa ngirit. Subhanallah, ya. Terus ayat berikutnya tadi yang saya kasih tahu, surah 3 142.
Ali Imran 3, 1, 4. 142. Siapa duluan dapat dioper supaya dia sudah baca. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar? Oh, ternyata orang beriman itu pertama berjihad, kedua sabar. Sabar dalam berjihad, berjihad dalam sabar. Ini jihad kita ini. Orang di rumah nongkrong nonton TV, ngobrol, ngopi sama suami. Kita korbankan waktu kita. Saya dari rumah jam 5, macet 2 jam. Sabar nggak? Ibu kan masih di sini rumahnya. Saya 2 jam loh. Makanya sampai sini kelaparan. Tadi ngecek lama banget. Iya. Di map. Kenapa? Ini ngeluh katanya. Hah? Ini ngeluh ya. Bukan mengeluh, jujur. Beda mengeluh, beda jujur. Oh, saya lapar banget, itu baru mengeluh tuh. Saya lapar kan jujur. Anda jangan memojokkan saya. Pulang aja deh gitu. Ustadz aja dipojokkan. Masya Allah. Kita doakan beliau kembali ke jalan yang benar ya. Subhanallah. Nah, yang kedua, kenapa Allah turunkan ujian kepada manusia? Bentuk kasih sayang Allah ternyata. Subhanallah. Karena Allah pingin kita masuk surga, uji dulu dia. Dengan penyakit, dengan kemiskinan, dengan kesusahan, dengan fitnah, menjelek-jelekan kita orang, padahal kita memang jelek. Sabar nggak menghadapi itu? Harus, karena sudah mengaku beriman bunda. Di awal inna sholati wa nusuki wa hyaya, di akhir apa? Bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan segala konsekuensinya. Dengan segala konsekuensinya. Aku bersaksi tiada Rob ilah yang kusembah, kumuliakan, kutinggikan, keagungkan kecuali Allah, dan aku bersaksi Muhammad sebagai utusan Allah, dengan segala konsekuensinya. Apa itu? Siap menghadapi ujian, tidak mundur menghadapi tantangan, tidak mengeluh ketika dimiskinkan. Betul ya mas? Dengan segala konsekuensinya saya katakan, nggak ada alasan untuk mengeluh. Tolong Bu kasih tempat apa geser. Sini Pak, yang udah berumur sebelah kiri. Hah? Iya bisa nyender. VIP itu khusus. Makomnya beda. Iya, ujian bagi kita. Mereka bisa nyender, ini enggak kan? Ujian juga ini. Masya Allah, subhanallah. Ya. Sekarang pertanyaan, kenapa orang cenderung mengeluh? Antum yang pakai jenggot, biasanya imannya lebih kuat ini. Kenapa orang cenderung mengeluh? Karena kurang iman. Itu sebenarnya. Yang keluar hanya keluhan. Kenapa aku seperti ini ya Allah? Harusnya dia bilang alhamdulillah, masih engkau hidupkan aku ya Allah. Tetanggaku sudah meninggal, masih engkau sehatkan aku. Tetanggaku sakit ya Allah. Masih engkau kayakan aku, tetanggaku banyak hidup miskin ya Allah. Aku masih bisa ngaji ya Allah. Di saat orang nonton TV jam-jam gini, kita syukuri Bu. Orang paling malas ngaji itu Pak. Tahajud dia jalani, Senin Kemis dia jalani, Salat 2 dia jalani. Hukumnya apa itu? Sunnah kan? Mengkaji Quran ini apa hukumnya? Wajib bro. Iya guys, wajib ini. Menuntut Quran itu mengkaji Quran dan Al-Quran dan As-Sunnah itu hadis, hukumnya wajib, fardu ain malah. Sementara salat sunnah Senin Kemis, puasa apa? Nabi Daud dijalani, nggak pernah tinggal. Tahajud malam jam 2 dia bangun, 2 jam tahajud tiap malam, tapi ngaji nggak mau. Goblok saya bilang. Anda sampai mati gak tahajud, gak ditanya di padang mahsyar kok saya bilang. Anda sampai mati tidak salat duha gak tanya padang mahsyar, karena ibadah sunnah. Yang tanya kita kan cuma ibadah wajib nanti. Apa definisi sunnah itu? Berpahala melakukannya, tidak berdosa meninggalkannya. Makanya gak ditanya. Kenapa ditanya? Karena gak berdosa. Teori hukumnya kan begitu.
Tapi ibu-ibu bukan main, tahajud nggak tinggal, sholat dua nggak tinggal, Senin Kamis nggak tinggal, giliran ngaji. Saya selalu ngomong seperti ini. Kelihatannya kontradiktif, Pak Munjir melarang tahajud, bukan melarang, saya bilang. Ente tahajudnya rajin sunnah, sementara ngaji saya, pengajian saya, ibu nggak pernah hadir, kurang ajar itu. Iya Bu. Nah, udah buka surat 2157. Ternyata ujian itu bentuk kasih sayang Allah, Masya Allah. Surat 2 Al-Baqarah 157. Udah, ya. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat. Coba lihat, dirahmati Allah. Kedua, diampuni. Apa yang lebih tinggi dari Allah itu? Itu ampunan dan rahmat. Apa yang kita harapkan dari Allah? Ampunan dan rahmat. Kenapa kita mengharap ampunan? Karena dosa kita banyak. Kenapa kita butuhkan rahmat? Karena butuh kehidupan. Kan sering rahmati kami ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Begitu kita balik sampai meninggal, hari-hari kita dengan dosa. Lewat mulut, lewat hati, lewat ucapan, lewat tindakan. Terhadap anak, terhadap istri, terhadap suami, terhadap tetangga. Oke, menurut kita belum menyinggung orang. Orang lain sudah tersinggung. Menurut kita tidak berpotensi dosa. Di mata orang sudah berdosa. Lebih berat loh sama manusia daripada Allah. Kalau dengan Allah kita istighfar, minta ampun, insya Allah, salat taubat 2 rakaat. Tapi kalau orang menyinggung perasaan orang, menurut kita belum tersinggung dia, rupanya dia sudah tersinggung. Besok kita nggak pernah mencium surga Pak, sebelum kita temui itu di padang mahsyar. Harus kita cari. Kalau nggak ketemu gimana? Ya nggak masuk surga. Makanya antar manusia itu lebih berat sebenarnya. Menyinggung perasaan, menyakiti dia, tidak bayar utang. Siapa yang ngobi ngutang? Antum? Enggak. Iya Bu, hindari ya suka ngutang itu. Saya walaupun nggak makan, udah nggak usah makan saya. 7 tahun saya makan cuma sekali sehari di Jakarta dulu. Namun untuk minta-minta apa yang ngutang nggak saya lakukan. Orang kan dikit-dikit ngutang, dikit-dikit ngutang, beli mobil ngutang, beli rumah ngutang, beli motor ngutang, beli baskom ngutang, beli ember ngutang. Sekarang kan kredit ember-ember itu ada kan Pak? Semua ada kan sekarang. Kredit panci. Gak usah mau Bu. Kalau tukang kredit, Urusan dia. Ini ngurusin orang Ibu. saya dulu tukang kredit. Oh astagfirullahaladzim. Sekarang udah insaf. Bukan, sekarang anaknya udah selesai sekolah. Astagfirullah. Jangan ya Bu, dosa sebenarnya itu. Tukang kredit. Iyalah. Mengkreditkan itu. Kan dagang riba. Kan ada potensi ribawi di sana. Sekarang tukang kredit. Baskom cash berapa? 10.000. 10. 3 bulan berapa? 15.000. Apa nggak ribawi? Bukan begitu. Bagaimana? Nah, pokoknya harganya 40.000 ya 40.000 aja. Kalau 10 tahun tetap 40.000. Bukan, saya belinya umpama 25, jualnya 40. Bukannya halal kalau begitu Ustaz. Enggak, kalau Ibu bikin, tapi Ibu kredit tadi bilang. Kreditin ya harganya ya sesuai itu, nggak naik-naik. Enggak, harga cash dengan kredit sama. Umpama cash Kalau bayar 4 bulan. saya jual 40, umpama gitu. Enggak. Saya beli cash 40.000. Kalau saya kredit, kalau saya angsur 4 bulan tetap 40. Bukan Berarti Ibu bukan tukang kredit, namanya jual barang gitu. jual barang, iya. Beda kredit. Saya kan bicara definisi kredit. Saya jualan. Tapi nyicil gitu. Nyicil. Bayarin nyicil, umpama 40.000, ya 4.000. Iya, kan halal. Tapi nyicilnya nggak pakai nambahin duit. Enggak. Berarti enggak Bu. Nah, yang berdosa itu, yang ribawi itu, Bu ambil ember saya 40.000. Saya angsur 4 bulan Pak, 44.000. Itu udah ribawi. Bukan begitu. Nah, berarti Ibu benar. Iya. Udah pulang aja Bu. Pantesan berkah anaknya sehat. Alhamdulillah. Tapi bukan berarti anak kita sakit tidak berkah loh Bu.
Jangan dimaknai orang sakit itu tidak berkah. Kan sering bahas orang, alhamdulillah Pak hidup saya berkah, kenapa nggak pernah sakit? Oh, jangan-jangan ibu nggak pernah diuji Allah. Alhamdulillah Pak saya berkah, kenapa harta saya banyak? Oh, belum tentu bro. Ya bro. Jangan menafsirkan sesuatu berutut persepsi kita, bahaya. Jangan masya Allah gitu. Ya jelas ya bu. Jangan marah. Saya itu, ibu tahu kan saya ini orang, Dia datang. saya ini orang Batak bu, ngomong apa adanya, bukan ada apa. Sekarang kita lihat yang kedua, ujian itu ternyata dari hasil perbuatan kita. Ada ujian karena sayangnya Allah, ada karena kita berbuat salah, Allah uji turunkan karena perbuatan. Contohnya, makan nggak teratur, sakit-sakitan. Karena apa itu? Bukan dari Allah itu kan? Karena ulah. Ada makanan nggak mau berbagi, pulang kampung 3 ember makanan, makan sendiri. Ada. Makanya saya kalau tetangga pulang nurunin makanan berbok-bok, saya pikir ya Allah mudah-mudahan dapat. Seminggu enggak juga dikirim-kirim. Saya bukan mengharap bu, menunggu. Wajar-wajar saja. Ujian itu dari perbuatan kita. Buka surat 30 ayat 41. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka atau mereka kembali ke jalan yang benar. Coba bu, terjadi kerusakan di darat dan laut, polusi udara, pembabatan hutan berlebihan, meracun sungai, ikan semua mati. Karena apa? Ulah manusia. Kami turunkan ujian itu kata Allah karena ulah manusia agar mereka kembali ke jalan yang benar. Pertanyaan, apakah semua orang yang diuji seperti itu kembali ke jalan yang benar? Belum tentu. Udah dimiskinkan nggak sadar, harusnya introspeksi. Kenapa bisnis nggak pernah dapat di Allah, tender nggak pernah menang, sakit nggak sembuh-sembuh, mungkin karena dosa aku ya Allah. Coba dulu kita evaluasi. Memang betul, bisa jadi karena ingin diuji Allah, bisa jadi karena dosa. Tender suami nggak pernah menang, padahal mengikuti prosedur. Proyek diganggu orang terus. Ternyata apa? Nggak pernah sedekah. Sedekah itu masya Allah, pekerjaan yang paling disenangi Allah dari hamba-hambanya apa? Orang pemurah, karena Allah maha pemurah. Jadi kalau ada orang malu dari tua begini Pak Wis ya, sering kan, saya susah Pak Munjir, makanya susah, saya sudah pensiun. Berarti waktu muda dulu nggak mau sedekah. Sepanjang kita masih rajin sedekah, Allah bertanggung jawab terhadap rezeki kita. Pastikan itu. Benar bu. Saya kalau ada orang mengeluh gitu, aduh saya Pak Munjir sejak pensiun ini hidup susah, makan aja susah Pak. Dalam hati saya, mungkin Anda tidak ingat kan dulu sedekah anak yatim, orang miskin, duafa. Kalau kita masih rajin sedekah bu, masya Allah, sampai mati kita ditanggung Allah rezeki kita. Karena Allah paling murka sama orang yang pelit. Kenapa dek? Karena Allah itu maha pemurah. Orang kafir aja diberikan, logikanya di mana? Dia menantang Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, masih diberikan rezeki kok, apalagi kita beriman. Bedanya apa? Rezeki kita berkah. Kalau kita beriman, beda Pak. Mungkin, oh kata Pak Wis, tetangga saya Pak, mereka non muslim tapi kaya raya, tapi belum tentu berkah Pak. Keunggulan kita itu apa? Di keberkahannya. Yang paling enak udah kaya berkah, yang paling sakit sudah miskin susah. Udah miskin belagu, udah jelek sombong, mana hidung mana pesek nggak ketahuan. Subhanallah. Iya. Mohon maaf yang pesek-pesek ya. Nah, yang kedua, yang ketiga, Allah menguji manusia bisa lewat kesusahan
Yang kedua, bisa kesenangan, Pak. Jadi jangan mengambil kesimpulan menafsir begitu kaya berarti aku beriman, begitu miskin berarti nggak beriman. Oh, belum tentu, bro. Ternyata ketika Allah menurunkan ujian dengan kesusahan dan kesenangan, kekayaan atau kemiskinan, Allah melihat kita kondisi seperti apa kita, bagaimana kita mensyukurinya, bagaimana